Pada hari ini saya akan meneruskan untuk eksposisi daripada kitab Kisah Para Rasul. Kita akan memasuki di dalam pembahasan pada pertemuan yang ke-72. Mungkin ada Bapak Ibu yang baru pertama kali ikut, ada juga yang sudah mengikuti dari pembahasan pertemuan yang pertama. Eksposisi, khotbah eksposisi adalah satu ciri khas warisan daripada reformasi, di mana setiap pengkhotbah harus bertanggung jawab untuk memaparkan, untuk memberitakan dari bagian Alkitab itu. Bukan hanya kita memilih bagian yang menarik, bukan hanya kita memilih bagian yang dikenal banyak orang, tetapi harus bertanggung jawab untuk bisa memberikan penjelasan di dalam setiap bagian secara runut. Dan itu membuat kelimpahan daripada kitab suci tidak habis-habisnya. Ada satu bagian yang kita rasa apa yang mau dibahas dari bagian ini. Tetapi waktu kita mempersiapkan, ternyata kita begitu kagum dan begitu takjub bahwa kitab suci memberikan kekayaan kelimpahan firman yang tidak habis-habisnya. Maka saudara sekalian, ini menjadi satu kekayaan di dalam warisan dari teologi reform. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan. Hari ini saya akan mengkhotbahkan dengan tema fitnah, hasutan, dan rencana yang jahat. Kita akan baca meneruskan dari Kisah Rasul pasal ke-21. Pada bagian sebelumnya saya mengkhotbahkan bagaimana Paulus membawa bantuan yang sudah dikumpulkan kepada orang-orang suci di Yerusalem. Paulus membawa bantuan itu. Tetapi ketika Paulus tiba, mereka mengatakan, Paulus, engkau banyak melayani di luar. Engkau melayani orang-orang bukan Yahudi. Banyak sekali. Dan juga banyak orang Yahudi yang menjadi Kristen. Nah, ada rumor yang mengatakan bahwa engkau tidak lagi menghargai tradisi Yahudi. Engkau tidak lagi menghargai hukum Musa. Maka engkau disarankan oleh para penatua di Yerusalem, disarankan oleh Yakobus sebagai pemimpin jemaat di Yerusalem, supaya Paulus mentahirkan dirinya di dalam upacara di bait Allah orang Yahudi. Nah, kita akan membaca bagian selanjutnya. Apa yang terjadi di dalam Kisah Rasul pasal ke-21 ayat 27, agak panjang sampai ke 40, saudara. Di sini kita akan mencoba melihat apa yang terjadi di dalam peristiwa itu. Bersama-sama dengan Singer, boleh ayat ke-28 ya. Salah satu daripada Singer boleh membacakan bersama-sama dengan jemaat. Paulus ditangkap. Kisah Rasul pasal 21 ayat ke-27. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah. Lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia. Sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong! Inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini." Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota. Dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Maka gemparlah seluruh kota dan rakyat datang berkerumun. Lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah. Dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah itu ditutup. Sementara mereka merencanakan untuk membunuh dia, sampailah kabar kepada kepala pasukan bahwa seluruh Yerusalem gempar. Kepala pasukan itu segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira itu dan maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat dia dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka dan memukul Paulus. Kepala pasukan itu mendekati Paulus, menangkapnya dan menyuruh mengikat dia dengan 2 rantai, lalu bertanya, siapakah dia dan apakah yang telah diperbuatnya? Tetapi dari antara orang banyak itu ada yang meneriakkan kepadanya ini, dan ada pula yang meneriakkan itu. Dan oleh karena keributan itu, ia tidak dapat mengetahui apakah yang sebenarnya terjadi. Sebab itu ia menyuruh membawa Paulus ke markas. Ketika sampai ke tangga, Paulus terpaksa didukung prajurit-prajurit karena berdesak-desaknya orang banyak. Yang berbondong-bondong mengikuti dia sambil berteriak, "Enyahlah dia." Ketika Paulus hendak dibawa masuk ke markas, dia berkata kepada kepala pasukan, "Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu?" Jawabnya, "Tahukah engkau bahasa Yunani?"
Jadi engkau bukan orang Mesir itu yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan dan melarikan 4.000 orang pengacau bersenjata ke padang gurun? Paulus menjawab, aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia. Aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu. Sesudah Paulus diperbolehkan oleh kepala pasukan, pergilah ia berdiri di tangga dan memberi isyarat dengan tangannya kepada rakyat itu. Ketika suasana sudah tenang, mulailah ia berbicara kepada mereka dalam bahasa Ibrani, katanya. Mari kita masuk dalam doa. Kami berdoa Tuhan, mengucap syukur jikalau Tuhan masih berbicara kepada kami melalui firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menghargai setiap saat di mana kami masih boleh mendengar firman. Sebab betapa celakanya ketika waktu itu telah berlalu, ketika tidak ada lagi suara firman, ketika Tuhan tidak mau lagi menyampaikan sesuatu kepada kami. Tetapi jikalau kami masih boleh merenungkannya, kami masih boleh menangkap dan mendengarkan firman-Mu, biarlah kami boleh mempersiapkan hati kami dengan sungguh-sungguh. Kami mau belajar pada hari ini Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang berbicara dan membentuk hati kami Tuhan. Kami serahkan juga untuk hamba-Mu dalam segala keterbatasan. Juga setiap kami yang mendengarkan, sebab seringkali kami mendengarkan firman dengan berbagai-bagai hal yang sudah kami pegang seumur hidup, yang seringkali Tuhan harus hancurkan, Tuhan harus rombak supaya Tuhan membentuk kami. Tuhan, kami serahkan jam ke depan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, di dalam bagian yang kita baca ini sebelumnya, Paulus sudah diminta oleh para penatua di Yerusalem supaya Paulus melakukan upacara pentahiran dirinya. Untuk apa? Untuk meredakan ada gosip, ada yang beredar rumor tentang Paulus. Di dalam ayat ke-21 misalnya mereka mengatakan, Paulus, banyak orang mendengar bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain supaya mereka melepaskan hukum Musa. Sebab dikatakan engkau mengatakan mereka jangan menyunatkan anak-anakmu dan jangan hidup menurut adat istiadat yang engkau pegang. Nah, itu yang mereka dengar. Paulus membuktikan supaya engkau tidak meninggalkan keyahudianmu, engkau harus melakukan upacara pentahiran. Nah, Paulus taat dan dia turut serta di dalam upacara pentahiran itu. Proses pentahiran itu membutuhkan waktu 7 hari. Dan ada penyucian pada hari ketiga dan hari ketujuh. Nah, kemungkinan besar pada hari ketujuh itulah Paulus kembali ke bait Allah untuk menyelesaikan ritual tersebut. Ketika itulah dia terlihat oleh beberapa orang Yahudi Asia yang kemudian dengan cepat mereka menyebarkan gosip, mereka memfitnah Paulus, dan mereka menghasut orang banyak untuk melawan Paulus. Nah, pertentangan dari manakah yang datang kepada Paulus? Nah, Alkitab mengatakan dari orang Yahudi Asia dan mungkin juga mereka dari Efesus. Paulus pernah melayani 3 tahun di Efesus. Dan ketika mengajar, sebagian besar waktunya dihabiskan di rumah ibadah orang Yahudi, di sinagog. Dan mereka mengenal Paulus dengan baik. Di dalam perpisahan Paulus dengan penatua Efesus di kota Miletus, Paulus ada menyinggung tentang rencana jahat orang-orang Yahudi di Efesus untuk melawan dia. Nah, kemungkinan besar beberapa orang Yahudi yang sama inilah mengikuti Paulus, lalu kemudian mereka menyebarkan gosip, menyebarkan desas-desus, rumor tentang Paulus ke seluruh Yerusalem. Dan apa yang mereka lontarkan? Di dalam ayat ke-28, mereka melontarkan tuduhan yang sangat serius. Tuduhan yang sangat serius. Mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan bahwa di mana-mana Paulus mengajar semua orang untuk apa? Menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan menentang tempat ini, yaitu bait Allah. Ini mereka katakan, Paulus menentang bangsa kita. Paulus menentang hukum Taurat dan Paulus menentang tempat yang suci ini, bait Allah ini. Nah, kita langsung ingat dua tuduhan yang sama pernah mereka lontarkan kepada siapa? Kepada Stefanus. Dan akibatnya Stefanus dilempar batu sampai mati. Di dalam Kisah Rasul 6 ayat 13 di situ dicatat, mereka memajukan saksi-saksi palsu
Nah saudara ya, dari dulu rupanya banyak saksi palsu. Nah kita nggak tahu setiap kali ada gugatan, ada saksi, apakah saksi itu saksi asli, atau saksi ahli, atau saksi palsu saudara. Nah kepada Stefanus diajukan saksi palsu. Dan mereka mengatakan, orang ini terus menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Nah mereka juga pernah menuduh Yesus hal yang sama berkenaan dengan tradisi Taurat dan bait suci. Jadi orang-orang ini sangat tahu tombol yang mana yang harus ditekan. Kalau mereka mengatakan, Paulus inilah orang yang menyebabkan harga-harga sembako naik. Nah orang tidak terlalu pusing saudara sekalian. Tapi mereka tahu bahwa orang-orang Yahudi sangat peka dengan yang namanya isu agama, penistaan agama. Maka mereka tekan tombol itu. Nah saudara kita lihat ini hal yang seringkali dipakai di mana-mana saudara sekalian. Memakai isu-isu agama di negara-negara yang religius. Supaya apa? Membangkitkan sentimen negatif. Jadi mereka tahu menekan tombol yang pas untuk memancing reaksi orang-orang Yahudi. Gosip, fitnah, dan hasutan mereka mainkan dengan lihai. Nah saudara, orang yang berbahaya itu bukan orang yang keras secara ini ya, karakter orang yang kasar, tetapi jauh lebih berbahaya. Orang yang kelihatan lembut, tetapi pandai memainkan gosip, memainkan fitnah dan menghasut orang. Kita lihat di ayat ke-28 bagaimana mereka berseru. Mereka mengatakan, hai orang-orang Israel, artinya kita ini sebangsa. Kita ini umat Tuhan, ayo tolonglah, orang inilah yang melakukan hal yang merendahkan kita. Jadi membawa semangat kolektif untuk menghancurkan. Waktu Hitler membangkitkan kembali kebanggaan bangsa Arya, maka Hitler kemudian mengatakan ini musuh kita harus hancurkan. Semua orang merasa, ayo mari sama-sama. Nah ini hal yang bahaya. Nah apakah tuduhan mereka itu benar? Dua tuduhan mereka yaitu bahwa Paulus menentang hukum Taurat dan bait suci itu jelas tidak mungkin. Kenapa? Karena Paulus sendiri saat itu sedang mengikuti upacara pentahiran, membuktikan keyahudian dia seperti yang diminta oleh para penatua di Yerusalem. Maka rasanya tidak mungkin. Itu bukan rasanya lagi, pasti tidak mungkin. Karena Paulus hendak membuktikan dia bukan orang yang merendahkan Taurat. Dia bukan orang yang merendahkan tradisi Yahudi. Dia sendiri mau mengikuti upacara pentahiran. Tetapi satu tuduhan lainnya mungkin cukup valid, yaitu bahwa Paulus mengajar sesuatu yang menentang bangsa kita. Nah memang bisa ditafsirkan demikian, sebab Paulus mengajar Injil yang murni. Injil yang menyamaratakan semua orang di dalam Kristus Yesus. Tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, semuanya sama di hadapan Tuhan. Di dalam keselamatan tidak ada Injil plus yang lain, tetapi Injil murni hanya di dalam Yesus. Nah ketika Paulus mengajar demikian, maka mau tidak mau pasti akan mengurangi arti penting orang Yahudi sebagai umat Allah. Dulu mereka merasa begitu bangga, kami ini umat Allah. Kami ini umat kesayangan Allah. Loh, sekarang semua bangsa boleh diselamatkan tanpa perlu Taurat, tanpa perlu sunat. Maka pasti ketika Paulus mengajar demikian, pasti akan mengurangi arti penting dari orang-orang Yahudi sebagai umat pilihan Allah. Paulus memang hendak meruntuhkan tembok pemisah antara Yahudi dan bukan Yahudi. Bahwa keselamatan di dalam Yesus tidak harus mengikuti tata cara Yahudi, misalnya harus disunat. Paulus mengatakan tidak, engkau percaya dan engkau diselamatkan. Dan kita harus mencatat bahwa Paulus, walaupun dia mengajarkan Injil seperti itu, Paulus tidak pernah merendahkan bangsanya. Nah ini satu pelayanan penginjilan yang baik ya. Pelayanan penginjilan bukan menjelek-jelekan sesuatu yang lain, tetapi kita memperkenalkan akan Kristus sebagai yang paling utama. Nah, tetapi saya kira tuduhan yang paling serius yang dilancarkan pada hari itu, yang paling serius ialah bahwa mereka menuduh Paulus telah menajiskan bait Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mereka menuduh Paulus, engkau sudah membawa seorang yang bukan Yahudi, membawa masuk dari pelataran bangsa-bangsa lain masuk ke dalam bait Allah, ke dalam wilayah yang suci yang hanya boleh dimasuki oleh orang-orang Yahudi, yaitu bagian dalam bait Allah.
Nah, ini kalau kita tidak mengerti mengenai bait Allah, kita merasa ini bukan hal yang besar, ini bukan hal yang aneh. Ya, kita bawa orang yang tidak percaya ke dalam gereja boleh nggak? Bawa orang tidak percaya ke dalam gereja boleh nggak? Boleh, saudara, malah harus mengundang mereka datang untuk mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka mendengar. Tetapi bagi orang Yahudi tidak. Nah, di sini kita perlu mengerti sedikit mengenai bait Allah yang dibangun oleh Herodes, bait Allah orang Yahudi. Nah, saudara sekalian, Herodes adalah seorang yang sangat jenius, arsitek yang sangat jenius. Jadi saudara, ini orang memang kejam. Ini orang memang gila kekuasaan. Sampai orang mengatakan, sampai seorang kaisar Romawi mengatakan, lebih baik jadi anjingnya Herodes, babinya Herodes daripada jadi anaknya Herodes. Karena kalau anaknya dia curigai akan merampas kekuasaan dia bunuh anaknya. Kalau babinya sih nggak mungkin rampas kekuasaan dia. Nah, saudara sekalian, Herodes bukan saja orang yang kejam, tapi orang yang jenius. Nah, orang jenius kadang-kadang saudara bisa gila, saudara ya. Dan Herodes ini dia punya itu kreativitas arsitek luar biasa. Dan dia membangun bait Allah bagi orang Yahudi untuk merebut hati orang Yahudi. Karena dia bukan orang Yahudi tulen. Maka dia membangun bait Allah yang begitu besarnya. Kalau saudara lihat dibandingkan dengan bait Allah yang dibangun oleh Salomo, saudara lihat perbandingannya. Bait Allah Herodes itu besarnya luas sekali. Dan saudara lihat di bawah ada perbandingan dengan lapangan football Amerika, saudara sekalian ya. Kita lihat perbandingannya dengan bait Allahnya daripada Herodes. Dan bait Allah Herodes itu, di dalam bait Allah itu di luarnya ada yang namanya Gentiles courtyard, yaitu pelataran untuk bangsa-bangsa yang bukan Yahudi atau disebut sebagai orang kafir. Itu yang dilingkari itu adalah area luar yang dimana orang-orang bukan Yahudi bisa berkeliaran di situ atau bisa datang mendekat. Tapi mereka tidak boleh masuk. Nah, waktu Yesus masuk ke Yerusalem, lalu Yesus kemudian pergi ke bait Allah, Yesus menunggang balikan meja-meja penukar uang dan kemudian mengusir pedagang dari pelataran itu. Yang dimaksud ialah pelataran bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Karena rumah Tuhan itu tidak boleh dipakai sebagai tempat berjualan di mana orang yang mau datang kemudian terhalang. Nah, di sini kita lihat ada bagian luar yang namanya Gentiles courtyard. Itu terbuka untuk semua orang. Akan tetapi tidak semua orang boleh masuk bagian dalam. Tidak semua orang boleh masuk bagian dalam. Bahkan ada penghalang batu yang memisahkan pelataran bangsa-bangsa lain dengan pelataran pertama bait Allah. Yaitu saudara lihat ada yang namanya women's courtyard. Yaitu pelataran untuk para wanita. Itu pun mereka tidak boleh masuk ke dalamnya. Nah, menurut Yosefus, seorang ahli sejarah, ada batu-batu peringatan yang dipasang di sepanjang pembatas itu. Beberapa di dalam bahasa Latin, beberapa di dalam bahasa Yunani yang melarang orang Yahudi untuk masuk dari titik itu. Jadi sudah ada peringatan yang sangat jelas. Dan siapa yang berani melanggar, dia akan dimatikan. Bahkan Romawi sendiri tidak mau campur. Orang Romawi yang melanggar pun juga akan dimatikan. Dan di dalam sejarah kadang-kadang ada orang dimatikan dengan dipukul pakai pentungan sampai kepala terbelah, saudara. Nah, ini hukuman mati yang sangat keras. Tidak boleh mereka berani-beraninya melewati tembok itu, melewati pembatas itu. Nah, saudara, inilah kemungkinan pembatas dengan batu-batu peringatan itu yang dimaksud oleh Paulus sebagai tembok antara orang Yahudi dan Yunani dalam Efesus pasal 2 ayat 14. Di situ Paulus mengatakan, karena dialah damai sejahtera kita. Yesus itulah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Nah, Paulus sendiri sangat tahu bagaimana ada pembatas itu sehingga orang yang bukan Yahudi tidak bisa melintas. Maka Paulus mengatakan di dalam Yesus tembok pemisah itu dirubuhkan. Tembok pemisah yaitu perseteruan. Nah, di sini kenapa mereka bisa tuduh Paulus seperti itu? Kenapa mereka bisa tuduh Paulus membawa orang yang bukan Yahudi masuk ke dalam tempat suci? Kenapa? Karena mereka lihat ada Paulus di kota itu bersama dengan orang yang namanya Trofimus. Trofimus ini adalah satu dari dua orang yang diutus dari Efesus sebagai delegasi yang membawa bantuan kepada orang-orang percaya di Yerusalem.
Jadi mereka lihat Trofimus, mereka kira Paulus bawa Trofimus masuk ke dalam bait Allah. Nah ini orang memang kalau sudah ada benci, sudah hatinya sudah tidak suka, dia akan cari-cari perkara. Saudara kalau orang sudah tidak suka saudara ya, saudara senyum sama dia, dia pikir, kenapa senyum? Ada apa? Nah sudah susah ya saudara, senyum dikira ejek. Tidak senyum dibilang, tuh gak pernah mau senyum sama saya kan? Nah saudara serba salah. Jadi mereka lihat Trofimus, mereka sudah langsung berasumsi, ini Paulus pasti bawa orang bukan Yahudi masuk ke dalam tempat suci. Dan memang mereka sedang cari-cari perkara untuk melawan Paulus. Maka segera saja mereka tarik kesimpulan. Kadang-kadang saudara susah ya, kalau kita sudah lihat begitu lalu kemudian kita sudah tidak suka, kita cepat sekali tarik kesimpulan saudara sekalian. Lalu mereka menyebarkan fitnah bahwa Paulus sudah berani-beraninya bawa orang bukan Yahudi ke dalam bait Allah untuk melewati batu peringatan itu. Nah saudara, ketika kita sudah ada prasangka tertentu, maka sangat mudah kita menarik kesimpulan. Kemarin di dalam masterclass, Pendeta Stephen Tong cerita tentang sejarah daripada pelayanan dari Jongsung, dari Andrew G, dari pelayanan di Tiongkok, kemudian ke Indonesia. Pendeta Stephen Tong itu mengatakan mungkin dari yang masih hidup, hanya beliaulah yang masih sangat ingat cerita daripada pelayanan para tokoh-tokoh yang melayani di Tiongkok. Ada satu cerita, baik itu mengenai Jongsung, bagaimana dia disalahpahami oleh banyak orang. Jongsung, dia adalah seorang pengkhotbah kebangunan yang sangat besar. Mungkin dikatakan dia adalah revivalist terbesar, tetapi sayang tidak ada rekaman. Tidak pernah tahu bagaimana dia berkhotbah. Tetapi ada yang mengatakan Jongsung ini boleh dikata pengkhotbah kebangunan paling besar sepanjang sejarah. Nah Jongsung setiap kali habis khotbah banyak orang datang kepada dia. Dan orang kemudian menyaksikan Jongsung terima amplop. Banyak orang kasih amplop, Jongsung terima. Lalu orang tanya kepada lembaga misi yang mengutus Jongsung, apakah Jongsung ada mengembalikan amplop itu kepada lembaga misi? Wah, di situ mereka mengatakan tidak. Kalau begitu Jongsung ambil uang yang dipersembahkan kepada dia. Wah, ini tidak benar. Berarti Jongsung tidak benar. Lalu mereka membuat kesimpulan seperti itu. Akhirnya hubungan menjadi renggang, akhirnya hubungan menjadi jauh, dan kemudian memisahkan pelayanan mereka. Tetapi kemudian hari Pendeta Stephen Tong ketemu dengan kemenakan daripada Jongsung. Waktu itu kemenakan sudah umur 70. Pendeta Stephen Tong masih muda. Lalu tanya apakah betul seperti itu. Dan kemenakannya mengatakan kalau Jongsung pulang pelayanan, dia menyaksikan Jongsung kasih keluar amplop itu semua. Lalu buka. Dan setelah itu Jongsung baca satu-satu. Isinya ternyata permintaan doa. Ada orang yang kanker, minta didoakan. Ada orang yang keluarganya bermasalah, minta didoakan. Jongsung setelah buka, dia taruh di meja. Lalu dia baca dengan lilin, tidak ada lampu waktu itu. Dengan lilin dia baca, lalu dia doakan satu persatu. Wah, baru tahu. Ternyata bukan amplop isi uang. Orang selalu kira amplop kalau dikasih isi uang. Maka saudara jangan langsung itu mengatakan, ya, dikasih amplop pasti uang. Belum tentu, siapa tahu caci maki. Wah, ini pendeta khotbah tidak benar, pendeta khotbah tidak persiapan. Wah, dikasih surat begitu. Setelah pulang, dia mendoakan. Nah, seringkali orang salah mengerti tentang pelayanan daripada seseorang. Nah, Paulus juga dituduh, dia sudah membawa orang bukan Yahudi masuk ke dalam tempat yang suci. Apakah tuduhan mereka benar? Tentu saja tidak mungkin. Karena Paulus pada hari itu pergi ke bait Allah di dalam rangka pentahiran dirinya. Maka Paulus tidak mungkin mencemarkan itu. Paulus tidak mungkin membawa Trofimus yang bukan Yahudi masuk ke situ. Karena Paulus pergi ke bait Allah justru dalam rangka menegaskan, meneguhkan keyahudian dia. Jadi mustahil bagaimana Paulus bisa menghancurkan reputasi itu. Sama seperti saudara ya. Itu saudara ditilang polisi karena tidak pakai helm. Lalu saudara kemudian mau pergi untuk menyelesaikan urusan itu, saudara bonceng teman tidak pakai helm. Ya sudah sama aja, kena 2 kali saudara. Nah Paulus tidak mungkin melakukan itu. Tetapi mengapa sih mereka tega melancarkan fitnah dan hasutan seperti itu? Kenapa sih orang melancarkan fitnah? Kenapa orang fitnah? Karena ada aroma iri hati. Ada iri hati, ada kebencian, juga ada aroma persaingan. Saudara kalau
tidak bersaing dengan orang, saudara merasa tidak perlu memfitnah dia. Tapi kalau mulai bersaing, mulai rasa iri, mulai timbul kebencian, maka mulai memikirkan cara untuk menjatuhkan. Nah, ini berkenaan dengan keberhasilan Paulus di dalam memajukan pekerjaan Injil di wilayah Asia. Paulus pelayanannya berkembang, Tuhan memberkati pelayanan Paulus, maka orang-orang Yahudi melihat pekerjaan Injil sebagai ancaman bagi tradisi Yahudi. Jadi sama saudara, ketika Injil masuk, orang akan melihat Injil akan menghancurkan budaya mereka. Orang-orang Tionghoa juga sulit menerima ketika Injil masuk. Kalau Injil masuk bagaimana? Siapa yang akan sembahyang kepada kami kalau kami sudah mati? Maka mereka melihat Injil sebagai ancaman. Maka demikianlah orang-orang Yahudi melihat pekerjaan Injil sebagai ancaman terhadap tradisi Yahudi. Mereka terganggu dengan laporan bahwa Paulus mengajar orang-orang Yahudi diaspora, Huaqiao, saudara. Untuk apa? Berpaling daripada hukum Musa. Secara khusus Paulus diduga meminta orang-orang percaya Yahudi supaya berhenti menyunatkan anak-anak mereka dan berhenti berjalan menurut adat istiadat mereka. Nah, memang sangat mudah untuk mereka menarik kesimpulan begitu dari ajaran Paulus, sebab Paulus mengajarkan Injil yang bebas dari Taurat. Paulus mengajarkan hanya di dalam Yesus, tidak ada tambah yang lain. Nah, inilah juga yang diperjuangkan oleh reformasi, bahwa kekristenan hanya keselamatan dalam Kristus, tidak ditambah tradisi, tidak ditambah jalur yang lain, hanya Kristus saja, sola Christo, sola fide, sola gratia. Inilah yang diajarkan. Tetapi kemudian mereka melihat ini sebagai ancaman, bahwa Paulus sedang mengajarkan Injil yang bebas dari Taurat. Memang betul, tetapi tidak ada bukti bahwa Paulus pernah memerintahkan orang-orang Kristen Yahudi untuk merendahkan tradisi mereka. Bahkan Paulus itu sangat hati-hati untuk tidak menyinggung nurani daripada tanda petik ya saudara yang lebih lemah, yaitu orang Kristen Yahudi yang sudah Kristen tapi merasa aku dibesarkan dengan tradisi, aku dibesarkan dengan Taurat, dan mereka masih mau mempertahankan adat istiadat nenek moyang. Paulus sangat hati-hati supaya tidak menyinggung mereka. Jadi Paulus mengatakan aku makan atau tidak makan itu bukan masalah yang utama, tetapi bagaimana aku tidak menjatuhkan orang lain menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, bahkan Paulus sampai menyuruh Timotius yang mama Yahudi, papa bukan Yahudi, supaya Timotius disunat. Apakah supaya Timotius selamat? Bukan. Supaya ketika Timotius pelayanan ke antara orang Yahudi, dia tidak ditolak, saudara sekalian. Nah, di sini menarik sekali ya saudara, bahwa kita melihat masa lalu keagamaan kita. Sebelum orang jadi Kristen, dia agamanya apa? Nah, saudara lihat, masa lalu keagamaan kita itu bisa menciptakan distorsi atau menciptakan kesulitan di dalam kita menerima kebenaran. Ada orang diinjili, dia tahu ini kebenaran. Aku ini sudah pingin jadi Kristen, tapi kalau aku jadi Kristen, siapa yang sembayangi suamiku? Nah, ini kita lihat ya, bahwa dia tahu kebenaran, tetapi seringkali masa lalu keagamaan itu menciptakan satu distorsi. Kesulitan di dalam menerima kebenaran, terutama jikalau itu menyangkut tradisi kebanggaan seseorang dan kesetiaan dia kepada tradisi itu. Maka orang jadi Kristen pun juga banyak hal yang harus dia berjuang untuk membereskan. Banyak orang sudah jadi Kristen tapi tidak bisa melepaskan kepercayaan-kepercayaan kuno tertentu, saudara sekalian. Nah, di dalam orang-orang Kristen Yahudi juga ada hal yang sama. Nah, pertanyaan yang mendesak bagi orang Yahudi di setiap generasi itu selalu adalah begini. Orang Yahudi itu selalu mengalami tekanan, selalu mengalami pengusiran, penganiayaan dari dulu. Maka selalu pertanyaan yang mendesak dalam setiap generasi ialah, akankah kita bisa bertahan? Kita bisa bertahan nggak? Kita bisa hidup nggak? Nah, ini selalu menjadi pertanyaan mereka. Maka orang-orang Yahudi abad ke-20 ketika mereka berada di bawah bayang-bayang Holocaust dari Hitler, mereka pernah bersumpah never again. Tidak akan pernah lagi kita mengalami seperti ini. Maka demikianlah orang-orang Yahudi abad pertama. Mereka melihat misi Paulus kepada orang-orang bukan Yahudi sebagai ancaman keberlangsungan bangsa mereka. Ini akan nanti menghancurkan kami, menghancurkan tradisi kami. Karena mereka melihat misi Paulus itu akan menghapuskan batas di antara orang Yahudi dan bukan Yahudi
di antara umat Allah. Jadi orang Yahudi tidak lagi spesial. Nah saudara, biasanya orang yang selama ini menikmati fasilitas yang spesial, dia tidak rela jikalau fasilitas itu dicabut. Jikalau kebijakan akhirnya meruntuhkan keistimewaan dia. Ketika apartheid diberlakukan di Afrika Selatan, orang kulit putih suka. Tetapi ketika apartheid diruntuhkan, mereka merasa kami terancam. Nah saudara, disinilah kemudian mereka mati-matian mau mematikan pelayanan Paulus. Maka orang-orang Yahudi itulah kemudian mereka mati-matian mau mematikan pelayanan Paulus karena merasa terancam hegemoninya, merasa terancam keistimewaannya. Dan paling mudah menghancurkan dengan cara apa? Saudara, bakar 100 gereja, 1000 gereja. Tidak efektif. Yang paling efektif dengan apa? Dengan menyebarkan gosip, dengan menyebarkan fitnah, dan melancarkan hasutan. Nah saudara lihat, inilah cara yang sejak pertama-tama dipakai oleh setan. Di dalam Kejadian 3, setan mengfitnah Allah. Seakan-akan Allah itu jahat. Padahal Allah begitu baik. Allah mengatakan kepada manusia, semua buah dalam taman ini boleh kamu makan. Semua buah. Dan buah itu bagusnya luar biasa. Gratis lagi saudara. Coba ya kalau saya mengatakan, setelah ibadah, saudara pergi ke supermarket. Ambil semua buah yang disuka. Gratis. Nah, senang kan? Bebas kan? Kecuali buah yang ada label harganya. Nah itu yang tidak boleh. Nah saudara, setan bilang Tuhan itu tidak baik. Tuhan itu kalau mau kasih, kasihlah semuanya. Jangan ada buah yang ditahan. Kenapa Tuhan tahan? Tuhan tidak mau kamu tahu yang baik dan yang jahat. Jadi Tuhan itu jahat. Maka mulai fitnah Tuhan. Dan akhirnya manusia jatuh ke dalam fitnah. Apa yang terjadi? Yang rugi bukan Tuhan. Yang rugi siapa? Manusia. Karena sejak saat itu bukan cuma Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tetapi seluruh umat manusia diseret jatuh ke dalam dosa. Lalu saudara ingat peristiwa 12 mengintai? Orang Israel sudah Tuhan bawa keluar dari Mesir. Masuk ke Kanaan. Tanah berlimpah susu dan madu. Tuhan sudah janji, Tuhan kasih. Kalau Tuhan sudah janji, Tuhan akan kasih. Kalau anak kecil janji, Pak, Bapak mau saya kasih mobil, Pak. Anak kecil, apaan gitu ya. Tapi kalau orang yang berjanji itu, misalnya orang yang paling berpengaruh, maka saudara bisa percaya. Nah saudara, Tuhan sudah janji tanah itu. Tetapi mereka tidak percaya, mereka bilang, Musa, kita harus lihat tanah itu. Bagus apa enggak, betul tidak? Bisa enggak masuk ke situ? Jangan-jangan Tuhan janji enggak bisa masuk. Maka akhirnya diutus 12 mengintai. 10 pengintai pula negatif. Itu bagus? Ya kalau COVID sih bagus. Bawa pulang sesuatu hal yang mengfitnah Tuhan, mengfitnah kebaikan Tuhan. Akhirnya Tuhan marah. Dan orang Israel harus menghabiskan 38 tahun berikutnya terus berjalan di padang belantara sampai 40 tahun. Dan akhirnya generasi pertama menanggung akibatnya, tidak bisa masuk ke dalam tanah yang Tuhan janjikan. Nah di sini kita lihat begitu bahayanya fitnah. Dan Paulus dalam pelayanannya bukan cuma satu kali kena fitnah. Berkali-kali Paulus kena fitnah, kena hasutan. Jadi saudara kalau dalam pelayanan saudara difitnah, saudara bersyukur. Paulus aja pernah difitnah. Tapi bukan karena saudara memang ada orang yang memang kepala batu saudara maka ditegur. Tidak apa-apa difitnah. Paulus aja difitnah. Nah saudara, Paulus beda ya saudara. Paulus kena fitnah bukan cuma pada kali ini. Pernah juga di Korintus, di antara jemaat Korintus. Mereka menyampaikan gosip dan fitnah berkenaan dengan Paulus. Paulus difitnah 3 hal pernah oleh jemaat Korintus. Karena apa? Karena hasutan dari guru-guru palsu. Jadi saudara cari guru hati-hati ya. Karena guru ada yang palsu, ada yang asli juga. Di dalam 2 Korintus pasal 10 Paulus ada menceritakan itu. Jadi mereka fitnah apa tentang Paulus? Pertama, Paulus diejek itu jago kandang. Yang kalau lewat surat keras bicaranya, tetapi kalau ketemu bicaranya tidak jelas. Dan kalau ketemu lemah. Sama ya saudara, ada orang di WA galak loh saudara. Waktu ketemu, selamat pagi Pak. Langsung berubah saudara sekalian. Nah mereka bilang Paulus itu jago kandang. Kalau di surat keras, tapi kalau ketemu lemah dan tidak jelas kalau bicara. Karena itu apa akibatnya? Dihasut begitu apa akibatnya? Jemaat jadi mengabaikan semua teguran dan pengajaran yang Paulus berikan lewat suratnya. Akhirnya Paulus jawab, dia bisa saja bersikap tegas dan keras. Kalau ketemu bisa saja, tetapi Paulus lebih memilih jalan yang lembut dan ramah demi Kristus. Itu dicatat dalam ayat kedua dan 11. Paulus mengatakan kalau mau kasar dan keras bisa,
tapi Paulus memilih jalan yang lembut, ramah karena demi Kristus. Jadi saudara, pelayanan jangan pikir semua keras. Saudara perlu lembut, ramah. Bukan karena saudara lemah, tapi karena Kristus, saudara. Yang kedua, Paulus dituduh. Paulus itu memiliki kehidupan yang duniawi. Wah, Paulus aja bisa dituduh duniawi. Kalau kita bukan duniawi lagi, under duniawi, saudara sekalian. Kenapa Paulus dituduh itu duniawi? Kenapa Paulus dituduh tidak rohani? Bayangkan ya, Paulus aja dituduh tidak rohani. Karena apa? Karena Paulus tidak mentaati hukum Taurat yang mereka ajarkan dan mereka wajibkan sebagai prasyarat untuk orang boleh diselamatkan. Karena Paulus tidak mau taat. Lalu Paulus mengatakan, kehidupan rohani yang sejati itu sama sekali berbeda dengan yang dipikirkan oleh guru-guru palsu itu. Kadang kita menilai orang ini sangat rohani berdasarkan apa? Berdasarkan perilaku sehari-hari yang kita lihat sangat luar biasa. Tetapi sebenarnya itu bukan kehidupan rohani yang sejati. Jangan-jangan itu kepalsuan, saudara sekalian. Lihat orang kelihatan begitu luar biasa, tetapi jangan-jangan itu semuanya kepalsuan. Maka Paulus mengatakan kehidupan rohani yang sejati sama sekali beda dengan yang dipikir oleh guru-guru palsu itu. Lalu yang ketiga, mereka fitnah Paulus. Engkau tidak memiliki otoritas atas jemaat Korintus karena jemaat itu bukan hasil penginjilanmu. Paulus menjawab bahwa dia tidak melewati batas wilayah pelayanan yang dipatok Allah baginya. Sehingga dia tidak bermegah atas gereja yang bukan hasil penginjilannya. Paulus malah menyindir guru-guru palsu yang apa? Yang merasa punya andil. Yang bermegah atas jemaat Korintus. Padahal mereka sama sekali tidak berjasa atas gereja itu. Nah saudara, kita perlu membahas sedikit, membedakan mengenai gosip dan fitnah. Apa itu gosip, apa itu fitnah? Nah saudara, mengenai gosip, apa yang Alkitab katakan? Kata Ibrani yang diterjemahkan sebagai gosip itu, di dalam perjanjian lama didefinisikan sebagai orang yang membocorkan rahasia. Orang yang dikenal sebagai pengadu. Nah ini menjadi satu hal pergumulan setiap orang, saudara ya. Tidak ada orang yang kebal dari godaan untuk bergosip, atau mungkin kita tanpa sadar melancarkan fitnah itu. Nah gosip itu dalam perjanjian lama didefinisikan sebagai orang yang membocorkan rahasia. Penggosip adalah orang yang memiliki informasi khusus tentang seseorang yang orang lain tidak tahu, dan dia bersedia untuk mengungkapkan, memberitahu informasi itu kepada mereka yang tidak perlu tahu. Jadi ada informasi khusus orang lain tidak tahu, tetapi dia tahu. Lalu kemudian dia memberitahu orang lain yang tidak ada kepentingan. Nah dulu pernah ada satu gereja, waktu saya masih remaja, ada satu penginjil yang ditegur. Kenapa? Karena dianggap bergosip melalui pokok doa. Jadi kita berdoa, mari kita mendoakan Bapak Pendeta, ada satu nama pendeta yang terkenal waktu itu di Indonesia. Mari kita mendoakan Bapak Pendeta itu karena dia diberitakan jatuh di dalam dosa perselingkuhan. Wah jemaat, yang biasanya doa itu ngantuk-ngantuk, tiba-tiba semangat. Ini pokok doa yang kami cari, harus sering-sering seperti ini. Lalu jemaat berdoa, biasanya doanya lemes. Wah doanya kenceng, kami berdoa supaya Tuhan jaga keluarganya, jangan sampai jatuh ke dalam dosa gitu ya. Nah ditegur karena apa? Itu informasi yang belum divalidasi dan orang lain tidak perlu tahu. Nah saudara sekalian, jadi penggosip itu memiliki informasi khusus tentang seseorang dan dia dengan rela bersedia membongkar informasi itu kepada yang tidak perlu. Jadi saudara bayangkan ya, kalau saya mengatakan mari kita berdoa untuk Pak Denny yang tadi liturgos, wah gitu. Semua semangat saudara sekalian. Jadi saudara, berbeda antara gosip dengan berbagi informasi itu pada apa? Apa bedanya gosip sama berbagi informasi? Adalah pada niatnya. Jadi kalau saudara kita tahu orang kesulitan misalnya, tapi kita bukan ingin memberitahu orang yang tidak perlu tahu, tapi orang yang perlu tahu, itu namanya berbagi informasi. Jadi ada pada niatnya, itu bedanya. Kalau penggosip itu dia tujuannya ialah untuk membuat diri terlihat lebih baik dengan cara membuat orang lain terlihat lebih buruk. Nah itulah bergosip dan itulah godaan bagi setiap kita. Kita kadang ingin membuat diri kita kelihatan lebih baik. Bapak Ibu tahu, dia tidak pernah ikut persekutuan doa. Loh, Bapak ikut? Iya dong, setiap minggu saya ikut. Nah, tidak pernah bolos. Loh, coba tanya kalau yang lain, Bapak pernah penginjilan? Oh, enggak pernah gitu ya. Ya pokoknya yang dia lebih baik, dia sampaikan kejelekan orang lain supaya orang lain terlihat lebih buruk. Lalu mereka menempatkan diri seolah-olah sebagai gudangnya informasi.
Mau tahu rahasia? Tanya sama dia. Oh iya, saya punya rahasia. Mau yang terbaru? Yang minggu lalu, yang 2 minggu lalu, lengkap semuanya. Tapi harus like and subscribe. Gitu ya saudara. Nah ini bukan dosa yang biasa saudara. Di dalam Roma pasal pertama, Paulus menyebut ini dalam daftar dosa yang Allah murka atas mereka. Sehingga dikatakan Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Siapapun, jadi saudara kadang-kadang berpikir, wah jangan-jangan saya juga begitu. Siapapun saudara, siapapun termasuk hamba Tuhan, bisa terlibat dalam dosa bergosip. Hanya dengan mengulangi sesuatu yang didengar sebelumnya secara sembunyi-sembunyi. Pas lagi ke toilet, ternyata ada penatua membahas sesuatu hal. Saudara langsung lama di toilet sambil dengar. Apa ya? Lalu saudara mulai keluarkan HP, poin 1, catat. Poin kedua, catat. Nah saudara, siapapun bisa terlibat hanya dengan mengulangi sesuatu yang didengar sebelumnya secara sembunyi-sembunyi. Kitab Amsal memberi banyak ayat tentang bahaya gosip dan potensi penderitaan yang diakibatkan oleh gosip. Contohnya, Amsal 11 ayat 12-13 mengatakan, siapa menghina sesamanya, berbicara sesuatu yang membuka keburukan, kejelekan daripada orang lain, tidak berakal budi. Tapi orang yang pandai berdiam diri. Siapa mengumpat, membuka rahasia. Tetapi siapa yang setia, menutupi perkara. Lalu di Amsal 16 ayat 28 mengatakan, orang yang curang menimbulkan pertengkaran. Dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Orang teman begitu baik, tetapi bisa menjadi rusak saudara. Banyak persahabatan yang hancur karena kesalahpahaman. Kesalahpahaman itu timbul karena apa? Karena gosip. Yang kemudian menimbulkan kemarahan, kepahitan di antara teman. Dan Amsal mengatakan siapa bisa menjaga lidahnya, dia akan memelihara diri dari banyak kesukaran. Siapa yang menjaga lidahnya? Tapi bukan berarti saudara kalau ditanya, ayo siapa yang bisa pelayanan? Jaga lidah. Supaya tidak masuk dalam kesukaran. Loh enggak ya. Kalau pelayanan saudara bilang, saya bisa. Nah itu saudara. Itu yang Tuhan kehendaki ya. Ini dalam arti menjaga lidah dari menjelekan orang lain. Nah kalau fitnah bagaimana? Kalau fitnah ada bedanya saudara. Fitnah itu adalah membuat satu statement yang palsu yang merusak reputasi seseorang. Alkitab banyak mengajar tentang fitnah. Baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dalam 10 hukum ada hukum ke-9 berbunyi, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Oh, sekarang saya tidak lagi mengucapkan, saya ketik aja gitu kan ya. Jadi tidak melanggar hukum ke-9, sama aja saudara ya. Bersaksi dusta itu mencakup fitnah karena apa? Ketidakbenaran itu sedang disebarluaskan. Fitnah itu adalah dusta tentang seseorang sehingga orang itu dipandang rendah oleh orang lain. Dan jangan lupa Allah membenci dusta. Baik gosip maupun fitnah itu adalah tindakan yang salah. Dan Alkitab mengecam keduanya. Nah sekali lagi apa bedanya? Orang yang menggosip itu orang yang mengumpulkan rahasia seseorang dan menyebarluaskannya. Itu orang yang menggosip, mengumpulkan rahasia seseorang dan menyebarluaskannya. Sedangkan orang yang memfitnah itu mengarang rahasia sendiri dan menyebarluaskan di mana berpotensi merugikan. Nah ini kadang-kadang kita mengarang berdasarkan pandangan sesaat. Saudara sedang lewat di satu nightclub, lalu saudara lihat mobil penatua berhenti. Dan saudara lihat penatua turun dari mobil di depan nightclub. Saudara lewat, rupanya sekarang saya tahu, pantas selama ini kalau ke gereja kurang akur sama istri. Ternyata dia ada perilaku tersendiri. Lalu saudara mulai menyebarluaskan. Padahal dia berhenti di situ karena ada jemaat lain mobilnya sedang mogok. Maka dia berhenti supaya tolong jemaat itu. Tetapi yang saudara lihat, nah dia berhenti depan nightclub. Maka saudara kadang-kadang ya, di banyak GRII, di mana GRI berdiri, banyak juga nightclub. Nah ini yang seringkali repot. Kalau jemaat sudah ambil tempat parkir semua, hamba Tuhan datang mau tidak mau parkir depan nightclub. Nanti orang lewat lihat, loh kok ini mobil hamba Tuhan depan nightclub. Nah saudara susah ya. Nah jadi pemfitnah itu mengarang rahasia sendiri lalu menyebarluaskan di mana berpotensi merugikan. Perjanjian baru bicara tentang fitnah itu sebagai bagian dari kodrat keberdosaan manusia lama kita. Nah ketika kita sudah menjadi ciptaan baru,
Fitnah tidak ada lagi tempatnya dalam kehidupan orang Kristen. Dalam Kolose pasal 3 ayat 7-8 Paulus mengatakan, dahulu kamu juga melakukan hal yang sama ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu. Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu, buang. Paulus tidak mengatakan titipkan itu. Kalau titip bisa ambil lagi. Paulus mengatakan buang semuanya itu. Nah saudara sekalian, maka dikatakan di Alkitab, biarlah ucapan kita juga menjadi ucapan yang berdedikasi kepada kemuliaan Allah. Sama halnya dengan tubuh kita dipersembahkan kepada Tuhan. Apa solusinya kalau begitu untuk mengatasi fitnah? Apa solusinya? Yesus mengatakan, engkau saling mengasihi satu dengan yang lain. Yohanes 13, kalau engkau mengasihi, apakah engkau mengfitnah orang yang kamu kasihi? Loh, kita tidak menceritakan aib misalnya dari keluarga kita. Kenapa? Karena kita mengasihi mereka. Kita mengasihi mereka seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan kasih menginginkan yang terbaik bagi orang lain. Kasih memelihara reputasi orang lain. Seperti kita mempertahankan reputasi kita sendiri. Nah saudara sekalian, pada akhirnya apa dampak daripada fitnah dan hasutan? Tentu ada dampaknya ya. Waktu fitnah disebarkan, apa dampaknya? Nah seringkali kita berpikir, oh enggak apa-apa kok. Tidak ada merugikan siapa-siapa. Nah saudara, di dalam kasus ini tidak mungkin tidak ada apa-apa. Karena apa? Karena melalui fitnah dan hasutan itu, Paulus jadi korban dan Paulus hampir mati saudara. Paulus hampir mati saudara. Tetapi saudara perhatikan, kerugian yang paling besar kalau orang difitnah ada pada siapa? Pada yang difitnah atau yang pemfitnah. Nah ini kadang-kadang kita pikir, yang rugi yang difitnah dong. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Betul saudara. Melalui fitnah saudara, melalui hasutan, saudara lihat berjuta-juta orang mati dalam perang dunia kedua. Tetapi kerugian fitnah paling besar kepada siapa? Kalau kita baca bagian ini kita mengatakan kepada Paulus dong. Paulus hampir mati, dipukuli, hampir mati, digebukin. Maka Paulus yang jadi korban, tetapi tidak. Saudara baca baik-baik. Kerugian paling besar bukan kepada Paulus. Gosip, fitnah atau hasutan itu seringkali paling berdampak kepada siapa? Kepada mereka yang melancarkan hasutan itu. Sudah perhatikan ya, Tuhan itu adil. Waktu orang difitnah, yang paling jadi korban itu memang kelihatannya yang difitnah. Tetapi sebenarnya yang paling merasakan dampaknya itu adalah orang yang melakukan itu. Orang yang memfitnah itu. Saudara perhatikan di dalam bagian ini, Tuhan itu adil. Di dalam Kisah Rasul 21 ayat 30 ya, ini mungkin bacaan yang tidak ada relevansinya. Tapi saudara perhatikan baik-baik. Maka gemparlah seluruh kota. Dan rakyat datang berkerumun, lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Allah. Dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Allah ditutup. Tadi kita lihat ya, banyak pintu gerbang ya. Semua langsung ditutup. Kenapa ditutup? Akibat kejadian itu huru hara. Massa berdatangan dari seluruh kota, ribut, teriak-teriak. Di antaranya sudah bercampur, nggak tahu mana orang Yahudi, mana orang bukan Yahudi, pokoknya rame. Akibat kejadian itu maka gerbang-gerbang menuju ke bait Allah, ke tempat suci langsung ditutup. Supaya apa? Supaya pencemaran tidak masuk ke dalam bait Allah. Untuk melindungi bait Allah dari pencemaran yang lebih jauh oleh aksi massa yang tidak pantas yang sedang terjadi di luar. Jadi mereka tutup. Tetapi beberapa penafsir melihatnya sebagai satu hal, simbol tertentu di dalam penutupan bait Allah. Ada yang hendak Tuhan kasih tahu. Ketika mereka menutup gerbang-gerbang bait suci, kita harus memperhatikan. Di dalam kitab Kisah Para Rasul, penutupan daripada gerbang bait suci pada waktu itu adalah adegan terakhir yang dicatat di bait Allah. Itu adalah adegan terakhir. Tadi pintunya masih terbuka, sekarang pintunya ditutup semua. Dan itu adalah adegan terakhir di bait Allah yang dicatat dalam Kisah Para Rasul. Bahwa pintu itu sekarang tertutup. Maka saudara, apakah ini adalah satu lambang, satu simbol bahwa dengan penolakan terakhir mereka terhadap utusan Injil, terhadap utusan Allah yaitu Paulus. Apakah ini menjadi satu tanda bahwa bait Allah akan selamanya tertutup dari maksud dan rencana Allah? Bait Allah tidak lagi akan disinggung. Apakah ini menjadi tanda bahwa bait Allah tidak lagi penting? Bait Allah tidak lagi terbuka bagi rencana dan maksud dari Tuhan Allah. Mereka kira mereka yang menutup. Kadang-kadang orang menolak Injil. Orang menolak Injil itu rasa mereka hebat. Saya tolak Tuhan. Bukan kamu yang tolak Tuhan.
Tuhan yang tutup itu daripada kamu. Maka mereka kira mereka yang tutup gerbang itu. Tetapi sebenarnya Tuhan yang menutup untuk seterusnya. Di dalam arti bahwa bait itu tidak lagi memainkan peranan di dalam maksud dan rencana keselamatan Allah selanjutnya. Bait Allah secara fisik tidak lagi penting. Karena Tuhan akan membangkitkan bait yang baru, yaitu orang-orang percaya. Allah akan berdiam di dalam diri orang percaya, bukan lagi dalam baitnya. Dan akibat lainnya ialah Paulus tidak akan pernah kembali lagi ke Yerusalem. Jadi Paulus ini utusan Injil, rasul yang besar. Tapi sejak hari itu Paulus tidak akan pernah kembali lagi ke Yerusalem untuk beribadah atau untuk bersaksi. Maka alangkah sedihnya ketika berita Injil sudah tertutup bagi seseorang. Alangkah celakanya saudara sekalian kalau tidak pernah ada lagi kesempatan itu. Apa yang menghalangi mereka? Adalah kebanggaan mereka. Kadang-kadang kesombongan orang itu membuat mereka tidak bisa menerima anugerah Tuhan. Kadang-kadang kesombongan itu yang menutup mereka daripada berkat yang Tuhan berikan. Kesombongan, kebanggaan Israel telah menghalangi mereka untuk menjalankan misi ilahi. Misi apa? Allah menghendaki mereka menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Allah tidak pernah merencanakan mereka hidup bagi diri sendiri. Allah menghendaki mereka jadi terang untuk segala bangsa, untuk bangsa-bangsa. Maka itu Alkitab mencatat peristiwa Abraham tawar-menawar dengan Tuhan. Untuk apa sih Abraham tawar-menawar dengan Tuhan? Kalau Tuhan 50 ada yang orang benar, Sodom Gomora jangan dimusnahkan ya. Waduh, 50 kebanyakan. 45 ya Tuhan, 40 ya Tuhan, 30 ya, 20 ya, 10 ya. Lalu ada yang menafsirkan. Nah, Alkitab memberikan prinsip tawar-menawar ke pasar atom. Saudara tawar begitu ya. Nah, saudara, itu adalah Tuhan sedang mengajar Abraham supaya Abraham peduli kepada bangsa lain karena Tuhan mau keturunan Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Tetapi kesombongan, kebanggaan bangsa Israel menghalangi mereka menjalankan misi itu. Maka hal itu merampas kemuliaan universal yang Allah rencanakan bagi baitnya. Karena Allah rencanakan bait Allah itu menjadi apa? Kita lihat dalam Yesaya 56 ayat 7. Di situ Allah berfirman, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus. Dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut sebagai rumah doa untuk segala bangsa. Tetapi mereka menutup pintu. Mereka tidak mau bangsa lain itu masuk ke dalam pelatarannya. Padahal Tuhan memasukkan bahwa rumah itu akan disebut sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Sekarang rumah itu ditutup. Paulus digebukin. Akhirnya Paulus ditangkap, dirantai. Paulus dibawa kepada markas daripada tentara Romawi. Jadi kalau kita lihat ini, kita akan mengatakan itu endingnya Allah kalah. Seringkali kita melihat satu peristiwa kita mengatakan Tuhan kalah. Oh tunggu dulu saudara sekalian, Tuhan tidak pernah kalah. Pada akhirnya kita lihat seakan-akan Allah kalah. No way, Tuhan tidak pernah kalah. Karena dia tetap Allah yang berdaulat. Dan dia bertahta atas segala peristiwa. Jadi saudara bahkan peristiwa yang paling buruk pun juga yang kita alami ya. Kita kira Tuhan tidak berdaulat ya. Tuhan berdaulat. Orang sering tanya, kalau ada Tuhan kenapa ada penderitaan? Kalau ada Tuhan kenapa ada kesusahan? Justru melalui penderitaan dan kesusahan itu Tuhan menyatakan dia tetap berdaulat. Nah saudara ingat satu kalimat yang sering saya ulangi. Kalimat daripada penginjil Inawati Tedi, dosen perjanjian lama kami. Selalu mengatakan bahwa Allah itu di dalam Alkitab kita membaca, Allah bisa memukul lurus dengan tongkat yang bengkok. Allah bisa pukul lurus dengan tongkat yang bengkok. Maka peristiwa itu apa yang terjadi? Melalui huru hara, ada fitnah, ada hasutan, ada huru hara, Paulus digebukin, hampir mati, Paulus kemudian ditangkap, dirantai. Melalui peristiwa itu apa yang terjadi? Saudara perhatikan baik-baik. Melalui peristiwa itu, akhirnya Tuhan mengadakan kebaktian kebangunan rohani yang terbesar di Yerusalem. Loh, mana Pak? Melalui peristiwa itu Tuhan mengadakan KKR Kristen yang besar sekali di Yerusalem. Sebab apa? Sebab di akhirnya Paulus malah mendapat kesempatan berkhotbah kepada seluruh kota. Ini satu KKR yang luar biasa. Tidak ada panitia dibentuk. Tidak ada pengumpulan dana.
Tidak ada tim humas, saudara sekalian. Tidak perlu pakai baliho, tidak perlu pakai billboard, tidak perlu cetak spanduk, tidak perlu cetak brosur, tidak perlu ada media sosial. Paulus khotbah kepada seluruh kota. Bayangkan saudara ya, kita mengadakan KKR repot saudara, mesti ada panitia, mesti memberitahu orang ada acara ini, mesti mengundang orang supaya hadir, lalu kemudian mengatur supaya acara ini berbulan-bulan sebelumnya supaya acara bisa lancar. Tetapi Paulus hari itu, Tuhan atur semuanya. Tidak perlu panitia, tidak perlu dana, tidak perlu baliho, tidak perlu konsumsi transport. Yang perlu hanya babak belur dibonyok-bonyokin basah. Tapi saudara sekalian, itu menjadi satu KKR yang besar sekali. Saudara lihat di dalam slide berikutnya. Kisah Rasul 21 ayat 30, ketika ribut-ribut apa yang terjadi. Setelah mereka fitnah, mereka hasut, apa yang terjadi? Seluruh kota gempar. Dan rakyat datang berkerumun. Wah ini. Oh ada Paulus, penista agama. Penista agama. Oh ada penista agama. Semua sebar, seluruh kota datang. Seluruh kota datang lalu mereka tangkap Paulus. Mereka seret Paulus keluar dari bait Allah. Dan lalu pintu gerbang ditutup. Massa dikumpulkan. Nah ini, yang terlambat ya enggak boleh masuk. Tutup pintu gitu kan. Semua sudah masuk. Nah sekarang Tuhan persiapkan panggungnya. Lalu mereka ribut, pukulin Paulus. Tiba-tiba di samping daripada bait Allah itu ada menara benteng Antonia. Itu dibuat markas Romawi karena sering ada keributan. Maka perlu ada markas Romawi. Lalu tentara dari atas menara lihat, loh ada keributan. Panggil kepala prajurit, namanya Claudius Lysias. Lalu Claudius bawa 2 centurion, perwira-perwira dan prajurit, sekitar 200 pasukan, show force. Lalu tangkap Paulus supaya tidak dipukuli. Nah tangkap Paulus lalu kemudian diseret. Waktu Paulus dibawa, orang masih mau menggebuki Paulus, maka mereka angkat Paulus. Di antara dari bait Allah ke benteng Antonia itu ada tangga naik ke atas. Ada tangga, ada semacam lorong naik ke atas. Waktu Paulus dibawa ke atas itu, nah disitulah Paulus mengatakan, bolehkah aku mengatakan sesuatu? Jawabnya, oh tahukah engkau bahasa Yunani? Jadi engkau ini bukan orang Mesir itu ya? Baru-baru ini ada kerusuhan orang Mesir loh. Yang sampai kemudian kita harus berdarah-darah. Kita membunuh 400 orang dari orang Mesir itu. Lalu kemudian mereka lari ke padang gurun gitu. Paulus menjawab, aku ini orang Yahudi. Oh orang Yahudi ya? Dari Tarsus, warga kota yang terkenal di Kilikia. Wah ini dari kota hebat ini. Tarsus itu bukan kota sembarangan, itu kota hebat. Loh, jadi kamu mau ngomong apa? Lalu Paulus mengatakan, bolehkah aku diperbolehkan bicara kepada orang banyak itu? Nah ayat 40 mengatakan, sesudah Paulus diperbolehkan oleh kepala pasukan, berdirilah dia di tangga. Nah tidak perlu bikin mimbar. Sudah ada panggung, tangga ke atas, massa di bawah, suara di lorong, di gang itu ya, suaranya otomatis kayak speaker menyebar saudara sekalian. Dan di situ Tuhan sudah siapkan, silakan tempat dan waktu dipersilakan. Lalu Paulus berdiri di situ dan memberi isyarat dengan tangannya kepada rakyat itu. Seketika itu suasana tenang. Wah saudara, ini pengkhotbah kebangunan luar biasa. Kadang kita khotbah, anak-anak ribut. Sehingga Asyir harus, diam. Malah kita yang harus bilang, Asyir, diam. Kadang-kadang Asyirnya lebih ribut daripada anaknya, saudara sekalian. Paulus ini tidak usah kasih tenang. Paulus cuma bilang, kasih isyarat tangan. Tenang. Wah semuanya tenang. Lalu setelah itu mulailah Paulus berbicara dalam bahasa Ibrani. Dan itulah yang dicatat dalam Kisah Rasul 22. Paulus khotbahnya panjang. Khotbah tentang pertobatannya, khotbah tentang panggilan pengutusannya. Nanti 2 pertemuan ke depan kita akan bahas pertobatan Paulus yang impossible but possible. Karena Tuhan yang bekerja. Lalu pengutusan Paulus yang dimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Paulus mengkhotbahkan itu. Nah saudara kita lihat ya. Sebuah komentari itu mengatakan begini. Jadi menarik sekali dia mengatakan begini. Di dalam beberapa menit, ini pekerjaan Tuhan jelas ya. Paulus itu telah berubah dari seorang yang tidak berdaya, yang ditangkap oleh 2 kelompok yang berbeda, yaitu orang Yahudi dan oleh tentara Romawi. Hampir dibunuh oleh kelompok yang satu dan akan dihukum oleh kelompok yang lain. Tapi pada momen itu Paulus berubah dari orang yang tidak berdaya
menjadi seorang agen utama yang mengendalikan seluruh situasi. Saudara lihat, pada akhirnya Allah berdaulat atas segala kejahatan manusia, Allah berdaulat atas fitnah, Allah berdaulat atas hasutan rencana jahat orang-orang, dan itu memberitahu kita satu hal penghiburan. Saudara tidak usah takut difitnah. Saudara tidak usah takut kalau orang menghasut yang jahat. Kalau saudara hidup lurus benar di hadapan Tuhan, saudara, Tuhan yang akan menjadi pembela. Tuhan yang akan membela saudara. Tuhan yang akan membersihkan nama baik saudara. Tuhan yang akan membuktikan siapa saudara. Maka kita tidak perlu takut. Tuhanlah yang menjadi pembela kita. Paulus tidak harus susah-susah. Dia kemudian begitu penuh ketakutan, tidak. Dia melihat bagaimana Tuhan pimpin. Apapun yang terjadi, Tuhan bisa pakai menjadi alat anugerah dalam tangannya. Peristiwa yang semenakutkan ini, kemudian Tuhan pakai. Saya ingat beberapa tahun lalu, kebaktian Natal Pendeta Stevenson di Bandung dibubarkan massa. Langsung gempar. Orang membubarkan kebaktian Kristen. Ini negara Indonesia kan bebas orang untuk beragama. Kenapa ada segala macam ribut, saudara? Lalu ada ketakutan-ketakutan juga orang-orang Kristen. Pada malam itu ketika panitia berkumpul, semuanya mengatakan, aduh, kita sudah mempersiapkan semuanya dengan baik. Semuanya sudah diatur, tempat disewa, semuanya begitu baik. Kenapa dibubarkan? Lalu panitia mulai tanya, apa sih, kenapa bisa begini? Pada malam itu Pendeta Stevenson mengumpulkan panitia dan bertanya, apa yang kamu belajar malam ini? Kamu dapat pelajaran apa? Pendeta Stevenson selalu mengatakan, di balik setiap peristiwa jangan cuma lihat susahnya. Apa pelajaran yang kamu dapat? Melalui ini apa yang kamu dapat? Maka mulai mereka berubah konsep, berubah cara berpikir. Iya ya, apa yang Tuhan mau ajarkan melalui ini. Dan setelah itu, akhirnya menjadi perhatian seluruh nasional dan pemerintah memberikan kesempatan untuk ibadah diselenggarakan. Dan apa yang terjadi? Kebaktiannya jauh lebih besar, yang datang jauh lebih banyak, yang tokoh-tokoh penting nasional banyak yang datang. Nah, kita melihat bagaimana Tuhan bekerja di atas hasutan, di atas rencana manusia. Tuhan berdaulat memakai menjadi alat di dalam tangan kemuliaannya. Maka biarlah kita tidak khawatir, kita tidak takut, kita tidak gentar. Kita serahkan Tuhan. Saudara, difitnah, tidak usah membela diri terlalu hebat. Memberikan klarifikasi cukup, tetapi tidak usah membela diri. Karena apa? Karena jikalau saudara hidup lurus dan benar di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan membela saudara. Amin. Mari kita berdoa. Kami berdoa Tuhan dan mengucap syukur, sebab kami memiliki Allah yang berdaulat atas segala peristiwa, bahkan peristiwa yang merugikan kami, peristiwa yang kami disalah mengerti, peristiwa di mana kami harus berhadapan dengan fitnah, berhadapan dengan hasutan orang lain. Tapi kami bersyukur sebab Engkau Allah yang berdaulat, bertahta atas segala peristiwa, dan Engkau bisa memakai peristiwa yang paling buruk sekalipun juga menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab kami mengenal Allah yang demikian. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.